Anda kembali di Indonesia Morning Show. Proses adopsi Angelin tidak memenuhi prosedur. Dan bagaimana sebenarnya prosedur adopsi yang benar? Untuk menjawab hal ini telah hadir bersama kita di line telepon Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa. Dan juga di studio ada Dina Haryana, pendiri dari Yayasan Sejiwa. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi juga kepada Ibu Menteri. Bisa mendengar suara kami? Oke, jadi Ibu Menteri lagi terputus, mungkin kita ke Mbak Dina dulu ya. Mbak Dina, bagaimana Anda melihat kasus yang menimpa Angelin? Pertama, saya ingin menyampaikan kesedihan yang sangat mendalam bahwa Angelina, salah satu anak Indonesia, telah meninggal dengan cara yang sangat tragis. Buat kami yang sehari-hari memang berusaha untuk berjuang untuk anak-anak. Melihat ini semuanya adalah sebuah hal yang harus menjadi refleksi buat kita semua. Apa yang harus kita lakukan? Kita perlu lebih gigih. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa lebih memproteksi anak-anak Indonesia? Jadi ya, ini sebuah luka yang dalam buat kita semua. Oke, Ibu Menteri sudah tersambung dengan kami juga, Ibu Menteri? Iya, halo. Ya, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu Kofifa. Iya, Bagaimana Kementerian Sosial merespon kasus pembunuhan bocah Angelin ini, Ibu? Iya, jadi aspek kepatuhan terhadap proses regulasi yang sudah disepakati hendaknya bisa kita maksimalkan. Ini kan ketidakpatuhan terhadap proses regulasi yang sudah disepakati. Jadi regulasi yang sudah disepakati itu ada peraturan pemerintah PP 54 2007 itu breakdown dari Undang-Undang Perlindungan Anak. PP itu pun memandatkan lebih detail pada Permensos. Kita pun sudah punya 2 Permensos khusus terkait pengangkatan anak. Setelah itu lebih detail lagi ada peraturan Dirjen khusus pengangkatan anak. Jadi terkait dengan pengangkatan anak itu memang kalau dilihat dari prosesnya memang mungkin sangat jelimet. Jadi bukan hanya jelimet, sangat jelimet. Karena ini persoalan yang terkait dengan masa depan dan garansi terhadap perlindungan anak. Bahkan kalau WNI, anak kita kemudian diadopsi oleh WNA, itu terkait juga pengalian kewarganegaraan. Nah, pada posisi-posisi seperti ini, kita menemukan kasus-kasus di lapangan, seperti yang sekarang kita melihat kasus Angelina. Ini kan tidak mengikuti prosedur bagaimana seseorang mengalihkan hak asuhnya dari keluarga Angelin kepada keluarga Bu Margaret. Jadi sangat banyak hal yang memang tidak dipatuhi oleh kedua keluarga ini. Apa saja aturan dasar yang disalahi? Jadi, pertama bahwa kalau memang Bu Margaret ini akan mengadopsi anak, maka harus mengajukan permohonan ke Dinas Sosial Provinsi. Nah, nanti Dinas Sosial Provinsi akan mengirim Peksos, pekerja sosial, melakukan home visit, banyak hal yang terkait dengan tradisi di keluarga itu. Dari posisi hubungan psikososial di keluarga itu, kemudian verifikasi terhadap beberapa persyaratan, misalnya surat keterangan dari dokter bahwa memang calon orang tua angkat itu sehat jasmani rohani. Itu memang harus ada surat keterangan dari dokter. Kedua, semua lini administratifnya. Jadi KTP-nya jelas. Kalau memang ada warga negara asing, kitasnya juga jelas. Kemudian mereka harus dalam ikatan perkawinan yang sah minimal 5 tahun. Jadi kalau dalam pasangan sejenis itu tidak dibenarkan. Gitu. Kalau pasangan sejenis tidak dibenarkan. Kalau single parent, maka proses permohonannya tidak ke Dinsos tetapi ke Mensos. Nah, berikutnya adalah surat keterangan kelayakan ekonomi. Itu harus ditunjukkan bahwa yang bersangkutan memang punya income sekian. Lalu, kalau dia sudah punya anak yang mau mengangkat, maka dia harus bisa menunjukkan surat persetujuan dari anak kandung yang akan mendapatkan adik angkat itu. Wow. Gitu. Oke. Oh iya, detail memang. Karena ini seperti
kan pengangkatan anak itu untuk apa? Yang melakukan adopsi dan yang akan diadopsi itu bukan untuk kepentingan yang mengadopsi. Sebetulnya pengangkatan anak itu untuk kepentingan perlindungan anak. Gitu. Ibu Jadi Khofifah. kita, Iya. ya. Ibu Khofifah, Anda telah menjelaskan syarat-syarat untuk menjadi orang tua angkat dari seorang anak begitu. Tapi Iya. jika memang syarat-syarat ini tidak dipenuhi, apa yang akan dikenakan? Apakah ada Ya memang sanksi yang akan tidak dikenakan? boleh, jadi tidak sah dia mengangkat anak kalau tidak memenuhi persyaratan itu. Nah itu baru persyaratan teknis loh ya, Ya. belum persyaratan yuridis. Jadi setelah syarat-syarat itu sampai ke Dinsos, maka Dinsos akan mengirim Peksos, pekerja sosial, Ya. minimal 2 kali. Baru setelah kali dikirim dalam waktu maksimal 6 bulan itu, maka akan ada tim PIPA, tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak. Nah, tim PIPA ini antar dinas kalau di tingkat provinsi. Kalau di tingkat pusat antar KL. Jadi begini, ada pengangkatan anak antar WNI. Itu di Dinsos provinsi. Tapi kalau pengangkatan anak WNI dengan WNA, WNA dengan WNI dan single parent itu harus sampai Mensos permohonannya. Wow. Nah, pada posisi seperti syarat kelayakan tadi itu tetap berlaku. Nah, nanti Kemsos akan menyiapkan tim PIPA. Nah, tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak ini dikomandani oleh Dirjen Rehabilitasi Sosial. Terkait dengan kalau WNA yang akan mengadopsi, Kemlu menjadi bagian dari tim. Terkait dengan agama yang mengangkat dengan agama anak yang akan diangkat, itu harus sama, itu tim Kementerian Agama. Lalu dipastikan bahwa calon orang tua angkat tidak pernah bermasalah dengan hukum, itu Kementerian Hukum. Lalu dipastikan bahwa dia punya KTP atau kitas asli, itu Kementerian Dalam Negeri. Jadi tim PIPA itu antar kementerian lembaga, termasuk di dalamnya adalah bahwa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian. Jadi ada tim dari Mabes Polri. Lalu yang bersangkutan hanya di kesempatan pengasuhan sementara dulu, sama dengan pengasuhan WNI tidak bisa langsung ditetapkan pengadilan. Setelah syarat-syarat itu terpenuhi, Peksos sudah memberikan laporan, tim PIPA itu rapat, baru kemudian calon orang tua angkat, posisinya masih cota ya, calon orang tua angkat diberi rekomendasi untuk mengasuh sementara. Sementara. WNI, WNA sama posisinya. Setelah pengasuhan sementara selama 6 bulan, maka baru boleh mendapatkan penetapan pengadilan. Jadi tidak mudah memang mengadopsi anak itu, prosesnya memang agak sedikit jelimet karena ini terkait dengan soal perlindungan anak. Jangan sampai kemudian proses adopsi ini akan membawa pada sesuatu yang lebih buruk, misalnya terkait dengan kemungkinan terjadinya trafficking terhadap anak. Ibu Khofifah, apakah Anda punya data, Ibu, mengenai anak-anak di Indonesia yang mungkin punya akte kelahiran bodong gitu, atau diadopsi tapi secara ilegal, tidak melalui prosedur yang baru saja Anda Kalau yang paparkan? secara ilegal kami belum punya, tetapi kalau adopsi WNA dengan anak-anak WNI, itu setahunnya di Kementerian Sosial antara 50 sampai 60. Nah, karena pada dasarnya kalau WNI itu posisi permohonan perizinan pengangkatan anaknya ada di Dinsos provinsi. Jadi di Kemsos sebetulnya pada posisi WNI, WNA atau single parent saja, itu 50 sampai 60 tahunnya. Nah kalau misalnya ini Bu Khofifah, misalnya ya seperti yang terjadi pada Angelin gini kan, kemarin kan kondisinya ketika ditemukan juga kesannya itu seperti anak ini tuh nggak keplaur gitu loh, nggak ditelantarkan. Nah apakah hak orang tua untuk mengasuh anak ini tuh bisa dicabut atau tidak, Ibu? Ini sebetulnya belum punya hak mengasuh orang tua angkat itu. Kalau kasus Angelin sejauh yang saya monitor ya, jadi tim Kementerian Sosial, ketua tim PIPA, Dirjen Resa juga sudah koordinasi dengan Dinsos Bali. Pertama tidak pernah ada permohonan itu. Kemudian karena tidak pernah ada permohonan berarti ini kan ilegal.
lalu tidak ada penetapan pengadilan bahwa yang bersangkutan ini punya hak untuk mengadopsi Angelin. Jadi pada posisi ini memang tidak sah proses pengangkatan anaknya. Baik. Nah di sini pentingnya kalau PP yang mengatur soal pengangkatan anak itu mengajak pemerintah dan masyarakat melakukan pengawasan. Jadi misalnya begini, pihak yang paling terdekat keluarga, pihak yang paling terdekat dengan keluarga itu adalah RT misalnya. RT kan pihak pertama yang akan mendapatkan pengusulan nama-nama anggota yang akan dimasukkan di dalam kartu keluarga. Ini sebetulnya proses deteksi dini yang sangat memungkinkan bisa memaksimalkan pengawasan pada rentang kendali paling pendek. Jadi kalau misalnya ada nama yang tiba-tiba oleh salah satu keluarga diusulkan untuk dimasukkan di dalam kartu keluarga, pada saat itu memang RT sudah harus bertanya bagaimana asal-usul anak ini, atau mungkin juga tidak anak tetapi dimasukkan di dalam kartu keluarga. Orang baru gitu ya, nama baru di dalam kartu keluarga diusulkan oleh sebuah keluarga. Itu kan prosesnya semua dari RT, RW, kelurahan. Kalau ini bisa dilakukan proses pengawalan, jadi pengawalan sekaligus pengawasan dari rumah RT ya, rukun tetangga. Ini menurut saya akan menjadi proses pengawalan dan pengawasan yang jauh lebih efektif, karena dari situ akan diketahui, wah ini tidak bisa masuk di dalam KK karena tidak ada alasan yuridis untuk bisa menjadi rumpun keluarga yang bersangkutan. Oke, berarti ini memang harus dilakukan di lingkungan masing-masing. Ini menurut saya ya menjadi starting point yang sangat penting untuk bisa memberikan pengawasan. Jadi pengawasan oleh masyarakat, terutama oleh RT menurut saya itu menjadi sangat penting. Baik. Saya beralih ke Ibu Dina terlebih dahulu. Tadi kita sudah mendengar bahwa ada prosedur dan ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi oleh seorang orang tua yang akan mengadopsi seorang anak. Tapi Bu Dina di sini juga sudah mengalami hal serupa, dan boleh diceritakan seperti apa ketika waktu itu tahun 93 ya? 93. Itu seperti apa prosedurnya? Baik, pertama izinkan saya menyampaikan dulu Bu, anak saya sekarang sudah 21 tahun dan dia tidak bermasalah. Dia tahu bahwa dia adopted itu dari mulai 3 tahun. Jadi kita perdengarkan kata adopsi itu bahwa kamu tidak datang dari perut mama kamu, ya, dengan penuh kasih sayang, sehingga kata adopsi itu sudah dia kenali dari begitu dininya. Jadi kalau orang bicara mengenai adopsi, dia selalu mengatakan I'm an adopted child, saya anak adopsi. Dan dia bangga dengan itu. Bahkan ketika ada teman saya yang datang dan tidak punya anak ya, dia katakan adopsi aja kayak saya. Jadi dia punya kebanggaan untuk itu. Jadi ketika saya bicara mengenai adopsi ini dengan surat-surat yang saya miliki, bisa difahami bahwa ini pasti anak saya bangga bahwa saya bicara mengenai ini untuk perlindungan anak-anak lain. Ya. Baik, jadi ketika itu kami sudah menikah cukup lama dan ingin memiliki seorang anak ya. Lalu kami mencari tahu kemana kami harus mengadopsi. Nah, kebetulan kami mengenal orang-orang di Yayasan Sayap Ibu dan kebetulan Yayasan Sayap Ibu ini memang mengurusi anak-anak yang katakanlah kurang beruntung. Iya, mungkin ditelantarkan oleh orang tua atau memang membutuhkan orang tua dan sebagainya. Terus dari Yayasan Sayap Ibu kami bersilaturahmi untuk mencari tahu informasinya seperti apa. Jadi dari awal kami menanyakan tentang informasi itu saja sudah begitu banyak pertanyaan yang diajukan untuk melihat kelayakan apakah kami ini tepat atau tidak untuk mengadopsi. Pada saat itu pertanyaan dasarnya apa aja Mbak? Background kami seperti apa. Lalu tadi Ibu Khofifah juga menyampaikan bahwa perlu surat dokter dan dari sisi medis bagaimana dan itu ditanya semuanya. Lalu diberi serentetan syarat-syarat. Jadi saya appreciate betul mengenai pemerintah kita memiliki begitu banyak persyaratan untuk melindungi anak. Nah,
Jadi ini semua harus kami penuhi, dan untuk memenuhi ini saja itu Nadia belum lahir. Itu masih di perut ibunya, Itu oke. kita nggak tahu, belum lahir yang jelas, karena proses itu 1 tahun lebih sebelum kami bertemu dengan Nadia. Nah, jadi surat-surat itu kami penuhi dalam waktu yang cukup lama. Kami serahkan kepada Yayasan Sayap Ibu yang saya yakin diteruskan kepada dinas sosial dan sebagainya, seperti yang Ibu Khofifah sampaikan tadi. Lalu ada memang home visit yang dilakukan, itu betul 2 kali. Ya, jadi sesudah kami beberapa kali sebagai Yayasan Sayap Ibu beberapa kali, lalu kemudian home visit 2 kali, memang betul itu. Itu juga belum bertemu pada Nadia waktu itu, belum bertemu, belum tahu siapa anak kami, itu sudah dicek bagaimana kelayakan kami untuk bisa menjadi orang tua adopsi. Nah, jadi betul-betul kami dilihat apa kami tepat, rumah kami bagaimana, nyambung nggak sebagai orang tua, apakah betul-betul kami merindukan anak itu, mampu nggak kami nanti melindungi anak ini, memberikan kasih sayang dan sebagainya. So anyway, itu kami lulus ya. Sampai suatu hari memang kami dipersiapkan untuk bertemu anak ini yang sudah lahir, sehingga Nadia waktu itu 2 bulan dia lahir, 2 bulan kemudian kami diperbolehkan untuk bertemu dengan dia. Nah, itu sudah diokekan, artinya kami sudah dianggap layak untuk menjadi orang tua. Tapi Ibu Khofifah juga tadi menyampaikan itu belum cukup. Masih dilihat lagi apakah dalam 6 bulan kami boleh membawa Nadia pulang. Tetapi itu pun kita belum layak, maksudnya belum legal sebagai orang tua. Dilihat lagi 6 bulan membawa Nadia pulang itu dicek lagi. Apa saja yang dicek tuh Mbak Dina? Untuk ada memastikan home bahwa visit lagi. Ada home visit lagi. Lalu dilihat anak ini kondisinya bagaimana. Lalu dilihat bagaimana betul-betul komunikasi kami bagaimana, dan bahkan kita kembali lagi waktu Nadia kami lihat pertama kali ya, itu kan anak ini masih di Yayasan Sayap Ibu, itu belum boleh diizinkan langsung dibawa pulang. Itu kita dilihat apakah kita visit anak ini atau tidak. Jadi kita tiap hari waktu itu bertemu dengan Nadia, malam-malam pun kita datang, dan memang merindukan sekali anak ini. Jadi dilihat kesungguhan kami itu. Nah, prosesnya panjang. Nah, begitu kami boleh membawa Nadia pulang, itu bahagia luar biasa ya. Nah, itu ditunggu 6 bulan lagi, home visit lagi, baru kita berhubungan dengan pengadilan negeri. Berarti memang prosedur yang dilakukan oleh pemerintah sudah sangat baik begitu. Tapi rasanya ini nggak sih Mbak Dina waktu itu kayak tadi kan Ibu Khofifah juga mengatakan ini emang prosedurnya agak jelimet gitu. Nah, sebagai orang tua yang memang mau mengadopsi anak pada saat itu Mbak Dina merasa terganggu? Oh enggak, sama sekali enggak. Kami sadar bahwa anak ini harus dilindungi, ya. Dan kebetulan saya penggiat anak, jadinya saya sadar bahwa anak nggak boleh untuk disembarangkan, bahwa anak harus mendapatkan respect yang terbesar dari lingkungannya, terutama pemerintah. Karena kita ingin anak ini nanti bisa punya KTP, bisa sekolah, bisa beli rumah nanti dewasanya dan sebagainya. Dia harus punya ini semuanya, hak-hak ini semua. Nah, oleh sebab itulah kita sebagai orang tua yang akan mengadopsi harus layak memberikan semua cara-cara yang tepat tadi untuk dia, untuk respect kita terhadap anak tersebut. Nah, jadi begitu di pengadilan negeri kami berhadapan dengan hakim dan sebagainya, anak dibawa. Waktu itu Nadia sudah 1 tahun lebih. Jadi bisa dilihat bahwa anak ini baik-baik dan kami sangat mencintainya. Barulah pengadilan negeri mengokekan, muncullah surat ini. Itu adalah surat resmi penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, salinan resmi penetapan perkara perdata. Baiklah, itu yang kemudian menjadi pegangan oleh Bu Dina. Dan anak kita ini nantinya akan menjadi pegangan anak kita, dan kami juga dari Yayasan Sayap Ibu mendapatkan akta kelahiran anak ini. Jadi semuanya formal. Tapi kembali lagi mungkin saya akan mengajak Ibu Khofifah, kalau tadi apa yang sudah dikatakan oleh
Ibu Dina kan memang melewati prosedur yang sangat panjang dan juga cukup rumit gitu untuk memperoleh hak sebagai orang tua angkat. Tetapi kemudian kalau misalnya ada yang melanggar, kalau dalam kasus Angeline jelas sekali bahwa memang ada undang-undang yang dilanggar di situ. Akankah nantinya ada evaluasi mengenai pengawasan dan juga apakah ada sanksi yang dikenakan oleh orang tua ini? Ya, jadi apa yang disampaikan Bu Dina ini akan menjadi referensi positif bagi seluruh calon orang tua angkat atau mungkin yang sudah jadi orang tua angkat. Jadi pada posisi di mana kasus Angeline ini karena ada ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum yang harus dilalui oleh seseorang yang mau melakukan pengangkatan anak. Termasuk yang dilakukan oleh Bu Dina itu yang ada di dalam peraturan pemerintah bahwa anak angkat pada saat yang tepat itu orang tua angkat harus menjelaskan bahwa anak ini adalah anak angkat misalnya atau anak yang diadopsi. Nah posisi-posisi seperti itu kan kita bisa melihat bahwa misalnya di banyak calon orang tua angkat itu sebelum mengadopsi pun niatnya memang sudah tidak ingin membawa sejarah anak ini bahwa dia anak adopsi misalnya, itu biasanya ditutup-tutupi gitu. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Bu Dina mudah-mudahan akan menjadi referensi positif bagi para orang tua angkat di Indonesia. Nah sekarang bagaimana yang tidak mengikuti prosedur? Kembali saya ingin menyampaikan bahwa untuk permohonan WNI itu boleh langsung kepada orang tua anak yang mau diangkat ini atau lembaga kesejahteraan sosial anak. Kebetulan kalau Bu Dina mengambil posisi lewat LKSA, sama-sama diperbolehkan oleh aturan hukum kita. Nah sekarang bagaimana ketika ada prosedur yang tidak ditaati, prosedur yang tidak dipatuhi? Pada posisi seperti ini tentu yang pertama kita lakukan adalah sosialisasi. Karena kemungkinan mereka tidak tahu, betul-betul karena tidak tahu, bukan karena mau melanggar. Lalu ingin memberikan perlindungan kepada anak yang terlantar atau diterlantarkan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Jadi ada kategorisasi tertentu anak seperti apa yang boleh diangkat atau diadopsi. Ini memang agak ketat juga karena tidak bisa misalnya orang tua tiba-tiba tidak bertanggung jawab terhadap proses tumbuh kembang anak. Sudahlah anak saya biar diadopsi orang. Itu juga tidak sesederhana itu. Ada juga syarat-syarat anak seperti apa yang boleh diadopsi. Undang-undang kita, peraturan pemerintah kita juga punya kategorisasi seperti itu. Nah, pada posisi seperti ini, maka kembali saya minta tolong pengawasan masyarakat, pemerintah dan masyarakat, kan ini posisinya ada di Dinsos Provinsi, proses permohonannya. Nah, kalau dia tidak mengajukan permohonan, siapa yang mengetahui bahwa ternyata sudah terjadi pengalihan proses pengasuhan anak misalnya? Maka masyarakat sekitar, dan saya ingin mengajak bahwa sebetulnya kan format di Indonesia itu format extended family. Jikalau terjadi seperti pengakuan dari ibu kandungnya Angeline ini bahwa ternyata pada saat di rumah sakit tidak bisa membayar biaya rumah sakit dan seterusnya. Kalau posisi di Indonesia format extended family, maka kita memang berharap tanggung renteng dari seluruh keluarga pada kasus-kasus tertentu. Artinya tanggung renteng keluarga itu ketika misalnya ada proses persalinan, karena kasus ini tidak hanya terjadi di Angeline loh, agak banyak kasus persalinan yang orang tuanya tidak cukup punya uang untuk bisa membayar biaya perawatan di rumah sakit. Nah, pada posisi seperti ini, maka satu, format extended family, jadi tanggung jawab keluarga, tanggung renteng keluarga untuk bisa membantu keluarga yang lain itu menjadi penting. Jadi aspek kegotong royongan internal keluarga. Baru kemudian aspek dari tanggung jawab rumah sakit untuk bisa memberikan layanan. Jadi kita ini punya undang-undang rumah sakit. Meskipun ini terjadi 8 tahun lalu kalau kasusnya Angelina, tetapi
di Jakarta pun itu kira-kira 3 minggu yang lalu saya juga masih menemukan kasus yang sama. Nah, pada posisi seperti ini, maka kalau saya mohon maaf, saya kembali, kalau di Kementerian Sosial itu kita punya program sebar SOS. Sehari berbagi 1 orang 1. Nah, kalau kita bisa membangun sehari berbagi 1 orang 1, rasanya di negeri ini masih banyak orang yang berbaik hati untuk saling menyantuni. Nah, tinggal mengkomunikasikan dengan masyarakat yang lain untuk bisa saling membantu sehingga mengambil keputusan seperti yang pernah diambil keputusan oleh ibunya Angelin. Oke, baik. Saya khawatir pada posisi keputusasaan, maka kemudian keputusan itu harus diambil. Terima kasih banyak Ibu Kofifa. Kemudian keputusan diambil pada saat mereka memang sudah sangat hopeless gitu. Baik. Terima kasih Ibu Kofifa atas informasinya. Semoga ini juga bisa menjadi pelajaran bagi orang tua yang memang ingin mengadopsi anak dan melakukannya secara legal. Terima kasih juga Mbak Dina sudah ada di sini, sudah berbagi, sudah menjadi contoh mungkin bagi Anda para orang tua yang suatu hari akan mengadopsi anak. Mungkin bisa tanya-tanya referensinya ke Mbak Dina hari